Halo semuanya, perkenalkan, nama saya David Mario Yohanes Samosir dari Prodi Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang proyek dari tugas UTS IMK saya pada saat ini. Di sini, saya membuat desain UI UX dengan tema aplikasi kereta api. Pertama-tama, saya harus mencari tahu siapa saja yang terlibat atau mengakses dan menggunakan aplikasi saya tersebut. Mulai dari para pekerja, pelajar atau mahasiswa, dan masyarakat umum. Lalu, apa saja mereka cari? Yang mereka lakukan, mereka mencari informasi tentang jalur kereta, tentang jadwal kereta, estimasi waktu perjalanan, ketersediaan tiket, prosedur, dan data harga. Lalu permasalahan apa yang mereka miliki? Mereka selalu bermasalah tentang informasi jumlah tiket yang tersedia, lalu ada jadwal kereta yang tidak menentu, alur perjalanan, dan minimnya informasi real-time kereta, serta harga. Apa yang mereka butuhkan? Mereka menginginkan aplikasi yang mudah dipakai, juga mempunyai informasi kereta yang lengkap, informasi real-time kereta, atau kereta tentang waktu-waktu yang ada dalam kereta, lalu ada harga tiket kereta, serta ada fitur feedback sebagai kritik dan saran. Berikut adalah rangkuman dari permasalahan dan solusi dari orang-orang yang menggunakan aplikasi. Mulai dari pekerja, terdapat permasalahan yaitu sukar mendapatkan informasi, jadwal, atau waktu yang tepat. Lalu ada masyarakat umum dengan permasalahan bingung cara memesan tiket. Lalu ada pelajar alur kereta untuk ke tempat tujuan. Lalu juga ada pekerja kurang informasi tentang fasilitas yang tersedia. Lalu ada masyarakat umum tentang estimasi perjalanan yang langsung. Pada permasalahan tersebut, saya memberikan solusi pada desain interaksi saya. Mulai dari menambahkan fitur notifikasi, dengan harapan fitur notifikasi ini memberikan informasi up-to-date kepada pengguna aplikasi. Lalu ada fitur panduan penggunaan aplikasi. Pada fitur tersebut, pengguna dapat mengikuti dan melihat serta menyimak bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Lalu ada fitur rute atau maps untuk kereta selanjutnya. Juga ada informasi fasilitas, dan juga saya menambah fitur scan QR untuk info secara langsung. Di mana scan QR ini Anda dapat melakukannya di stasiun kereta. Berikut adalah orang-orang yang sudah saya wawancarai. Mereka memiliki kebutuhan yang mirip, mulai dari sistem aplikasi yang mudah dipakai, informasi perjalanan yang lengkap, dan mendapatkan promosi harga. Dengan tujuan, penggunaan aplikasi ini mempermudah proses perjalanan dan mengefisienkan waktu. Lalu juga ada tambahan dari kebutuhan, yaitu mendapatkan informasi fasilitas yang baik dan nyaman dalam perjalanan. Lalu dengan tujuan mendapatkan banyak info tentang tempat rekomendasi perjalanan. Kemudian juga pada orang selanjutnya mempunyai kebutuhan sistem aplikasi yang mudah dipakai, sistem informasi perjalanan yang lengkap, dan mendapatkan promosi harga dengan tujuan penggunaan aplikasi mempermudah proses perjalanan dan mengefisienkan waktu. Dari ketiga orang tersebut yang sudah saya wawancarai, memiliki kesamaan.
dalam kebutuhan penggunaan aplikasi dan tujuan penggunaan aplikasi. Lalu pada tahapan selanjutnya, design solution. Pada tahapan ini saya sudah membuat user flow dari masing-masing solusi. Lalu juga ada flow map, yaitu alur dari aplikasi saya. Pada user flow ini, terdapat mulai dari pemesanan tiket kereta api. Pengguna aplikasi dapat memulai aplikasi, lalu ketika pengguna memulai aplikasi akan diarahkan ke menu splash screen, lalu diarahkan ke menu login, lalu setelah proses login selesai akan diarahkan ke tampilan beranda. Pada tampilan beranda terdapat tampilan untuk mengisi data perjalanan. Dan pengguna aplikasi dapat mengisi perjalanan lalu melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, sistem aplikasi akan mengkonfirmasi pemesanan tersebut lalu membuat data pembayaran. Setelah itu, pengguna aplikasi dapat melakukan pembayaran. Lalu, setelah proses pembayaran selesai, pengguna aplikasi dapat menyimpan tiket di aplikasi maupun di ponsel mereka. Ketika ingin menyimpan tiket di ponsel mereka, pengguna tinggal memencet simpan tiket. Lalu, sistem aplikasi akan mengirimkan data tiket kepada gadget atau handphone para pengguna. Lalu ada pencarian jalur kereta. Pada permasalahan pencarian jalur kereta, saya sudah memberikan solusi sebagai berikut. Setelah pengguna aplikasi membuka aplikasi saya, lalu aplikasi tersebut akan mengarahkan kepada splash screen. Setelah splash screen selesai, mengarahkan ke menu login. Setelah menu login selesai, akan diarahkan ke tampilan beranda. Pada tampilan beranda, terdapat fitur Maps. Dalam fitur Maps ini, sistem akan menampilkan jalur kereta api yang terbaru atau ter-up to date. Setelah itu, pengguna dapat melihat jalur aplikasi yang tersedia. Lalu kemudian ada permasalahan info perjalanan langsung. Pada perjalanan langsung ini, saya sudah membuat solusinya sebagai berikut. Pengguna bisa langsung masuk ke aplikasi, menuju tampilan beranda. Pada tampilan beranda terdapat fitur tiket. Lalu pengguna dapat memilih tiket kereta yang ada atau yang berlaku. Lalu pada tiket tersebut, klik menu atau klik fitur info. Kemudian, sistem akan memproses data terbaru dari pusat secara up to date. Lalu, sistem akan mengumpulkan dan menampilkan informasi terbaru perjalanan, mulai dari notifikasi maupun maps atau jalur kereta selanjutnya. Dan pengguna dapat melihat dan mendapatkan notifikasi serta maps perjalanan. Kemudian ada permasalahan panduan penggunaan aplikasi. Pada hal ini, saya sudah membuat solusi yaitu memberikan atau membuat fitur buku panduan. Yaitu pengguna dapat memasuki aplikasi saya, setelah menu login selesai, akan menuju ke tampilan beranda. Pada tampilan beranda, terdapat fitur buku panduan. Lalu, klik saja buku panduan tersebut dan akan muncul beberapa pilihan dari panduan-panduan yang Anda butuhkan. Lalu, pilih saja panduan yang Anda butuhkan. Kemudian, sistem akan memproses permintaan dan memberikan informasi panduan tersebut. Lalu, pengguna dapat melakukan dan menyimak arahan dari panduan yang tersedia. Lalu, pada flow map yang saya buat, seperti berikut. Mulai dari splash screen dengan jeda waktu 5 detik, dengan tampilan logo, kemudian menu dashboard yaitu menu masuk dan menu daftar, dan terdapat daftar masuk melalui Google, Facebook, dan nomor HP, serta terdapat fitur pengaturan pada menu tersebut. Pada menu pengaturan atau fitur pengaturan ini, terdapat pilihan bahasa dan informasi tentang kami, yaitu meliputi
informasi aplikasi, dan juga kontak yang dapat dihubungi. Lalu, setelah menu login selesai, Anda akan diarahkan ke tampilan main menu. Pada main menu, terdapat beberapa fitur mulai dari beranda, tiket, riwayat, akun, kartu kereta, buku panduan, maps, pengaturan, rekomendasi perjalanan, berita, dan pesan tiket. Pada tampilan beranda, Anda dapat melihat tampilan-tampilan seperti kartu kereta, buku panduan, maps, pengaturan, rekomendasi, perjalanan, berita, dan pesan tiket. Lalu, pada menu tiket, Anda dapat melihat data tiket yang tersedia. Pada data tiket yang tersedia tersebut, ketika Anda memilih tiket tersebut, Anda akan melihat informasi tentang nomor pemesanan, data diri, waktu, asal dan tujuan, informasi, lalu ada hubungi kami. Jika Anda memilih fitur informasi, menu informasi akan diarahkan ke tampilan dengan isinya sebagai berikut. Terdapat notifikasi waktu, lalu notifikasi tujuan pemberhentian selanjutnya, dan maps atau jalur kereta. Kembali lagi kepada main menu. Di riwayat, pada menu riwayat, Anda akan melihat data tiket expire atau yang sudah berlalu. Lalu pada menu akun, terdapat data diri, QR, menu edit, ubah password, dan ganti akun. Lalu pada menu beranda, lebih tepatnya pesan tiket, jika Anda ingin memesan sebuah tiket, Anda dapat langsung saja mengisi data tiket tersebut. Terdapat dua pilihan untuk memesan tiket, mulai dari tiket antar kota dan tiket KRL. Anda dapat memilih kereta yang tersedia, lalu setelah itu masuk kepada metode pembayaran. Pada metode pembayaran ini, terdapat 3 pilihan yang tersedia, mulai dari menggunakan saldo akun untuk membayar harga tiket, lalu Anda dapat melalui bank, lalu juga dapat melalui Indomart atau Alfamart. Pada bank, Anda terdapat beberapa pilihan bank. Lalu setelah metode pembayaran selesai, tiket kereta pun tersedia dan berhasil. Kembali kepada main menu. Pada kartu kereta, terdapat informasi tentang kartu identitas, QR, nomor ID, saldo, poin, dan ubah saldo. Lalu, pada menu Maps, terdapat informasi jalur kereta api antar kota dan KRL. Kemudian, pada rekomendasi perjalanan, terdapat gambar dan nama tempat rekomendasi. Lalu pada buku panduan, terdapat beberapa hal seperti cara memesan tiket, mencari info update jam kereta, merubah bahasa, mengganti akun, merubah password. Lalu juga ada merubah poin yang menjadi saldo dan mencari jalur kereta. Sekian flow map dari saya. Lalu selanjutnya adalah design solution. Design solution sudah selesai. Dan selanjutnya adalah wireframe dan prototype. Pada wireframes, di sini saya menggunakan aplikasi Balsamiq. Berikut adalah tampilan dari aplikasi saya. Ini adalah tampilan menu pertama, yaitu splash screen. Setelah menu splash screen selesai, akan masuk ke menu login atau menu masuk dan menu daftar. Lalu terdapat menu pengaturan juga jika Anda mengklik fitur pengaturan. Setelah itu, Anda akan
diteruskan kepada tampilan beranda. Tampilan beranda sebagai berikut. Tampilan beranda sebagai berikut. Terdapat pilihan dari pemesanan tiket antar kota dan tiket KRL. Yang terdapat data asal, lalu data tujuan, kemudian data tanggal berangkat dan tanggal kembali, lalu ada kelas kereta dan jumlah penumpang. Pada antar kota, jika ingin memesan tiket KRL, Anda akan melihat tampilan sebagai berikut. Mulai dari informasi asal, lalu informasi tujuan keberangkatan, dan jam, lalu jumlah penumpang. Di bawah itu tersebut terdapat fitur-fitur seperti kartu kereta, buku panduan, maps, pengaturan, rekomendasi perjalanan, dan berita, serta bagian dari beranda, tiket, riwayat, dan akun. Ketika Anda sudah selesai mengisi data pemesanan, Anda akan menuju ke tampilan informasi waktu dan tiket kereta apa yang masih tersedia. Setelah Anda memilih tiketnya, tampilannya akan sebagai berikut. Terdapat metode pembayaran, tersedia 3 metode pembayaran dan Anda dapat memilihnya. Begitu juga dengan KRL maupun KA antar kota, kereta api antar kota. Pada tiket kereta atau informasi real time, Anda dapat mengklik saja info, lalu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu ada notifikasi pemberhentian selanjutnya stasiun Klaten, yaitu adalah informasi pemberhentian kereta selanjutnya. Lalu di bawahnya ada informasi waktu yang akan ditempuh untuk menuju pemberhentian selanjutnya. Dan di bawahnya juga ada maps atau jalur kereta yang tersedia. Berikut adalah tampilan menu riwayat dan menu akun. Pada Maps, Anda dapat melihat dua pilihan, yaitu ada KA antar kota atau Maps untuk antar kota. Maps antar kota. Lalu juga ada Maps untuk KRL. Pada kartu kereta, tampilan kartu kereta sebagai berikut. Dan ini adalah tampilan buku panduan. Lalu, menuju ke prototype high fidelity. Berikut adalah tampilan dari prototype high saya. Di sini saya menggunakan aplikasi Figma untuk membuat prototype ini. Berikut ada aplikasinya. Dan ini adalah jalur-jalur dari aplikasi saya.
Jadi, ini adalah tampilan pertama ketika Anda membuka aplikasi. Mulai dari nama aplikasi, logo aplikasi, dan jargon aplikasi. Pada tampilan splash screen ini, saya memberi waktu dengan jeda 5 detik. Kemudian, setelah tampilan ini selesai, Anda akan diarahkan kepada tampilan menu login. Berikut adalah tampilan menu login, yaitu bisa masuk ketika Anda sudah memiliki username dan password, atau dapat masuk menggunakan akun Google, akun Facebook, maupun nomor HP. Lalu juga Anda bisa mengklik fitur setting. Pada menu login ini terdapat dua, yaitu menu masuk dan menu daftar. Pada menu daftar, Anda dapat mendaftarkan data Anda terlebih dahulu, lalu masuk, lalu daftar. Sebelumnya, jika Anda ingin menyeting aplikasi tersebut, Anda dapat mengklik saja menu setting ini. Lalu akan menuju